Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemrosesan bahasa alami, Pak Ardiansah, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Agi Agus Ciandapi, dan anggota tim yang lainnya ada M. Apriyadi Deza Mahendra, Renaldi Ansari, M. Kori Rafael Kelly, Nopran, dan Fuad Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yakni rerun dari penelitian sebelumnya yang berjudul Amharic Text Classification Dataset oleh Israel ABB Azime dan Nabil Muhammad. Baiklah, untuk latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh tiga latar belakang. Yang pertama, karena bahasa Amharic adalah bahasa Semit kedua paling banyak digunakan. Nah, bahasa Semit ini adalah bahasa yang atau munculnya di Timur Tengah gitu. Untuk bahasa yang pertama paling banyak digunakan itu bahasa Arab. Nah, yang bahasa kedua ini adalah bahasa Amharic dengan alfabet uniknya bernama Pidal. Nah, bahasa Amharic ini dianggap sebagai bahasa dengan sumber daya rendah atau low research language karena kurangnya data berlabel. Jadi masih terbatasnya data-data berlabel untuk kasus-kasus untuk pembuatan model seperti pelatihan model NLP dan lain sebagainya. Eh, oleh karena itu, dataset berlabel untuk tugas klasifikasi teks dalam bahasa Amharic itu masih sangat terbatas. Nah, untuk sekedar informasi, bahasa Amharic ini adalah bahasa resminya dari eh, negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu ada di sekitar sini ya, dekat dengan Somalia, Yemen, Sudan, Eritrea, di Djibouti, Kenya, bahkan dekat dengan Indralaya, teman-teman. Nah, ini dia. Kita di sini Indralaya, ke Ethiopia cuman berenang berapa kilometer saja ya. Nah, untuk bahasanya sendiri itu, bahasa Ethiopia contohnya seperti ini, ada juga contohnya seperti ini. Ini juga contoh bahasa dari bahasa Amharic ya teman-teman. Oke, lanjut ke tujuan. Nah, dari latar belakangnya tadi, tiga latar belakang tadi, yang pertama karena bahasa Amharic banyak digunakan, tapi low research, sehingga apalagi khususnya data teks klasifikasi itu masih rendah, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama membuat dataset klasifikasi teks Amharic yang lebih besar dan beragam, menyediakan baseline performance untuk model klasifikasi teks sederhana, dan mendorong penelitian lebih lanjut dalam NLP untuk bahasa Amharic. Berikutnya kita akan menjelaskan metodologi dari penelitian ini. Yang pertama adalah pengumpulan dan eksplorasi data. Yang kedua, pra-pemrosesan teks. Ketiga, pelatihan model menggunakan Naive Bayes. Dan keempat, evaluasi performa model. Semua ini akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk sumber data, dari penelitian ini mereka mencari dari berbagai situs web, berita lokal dan internasional, yang berbahasa Amharic gitu, dan didapat hasil lebih dari 50.000 baris data untuk dengan 6 kategori kelas. Nah, ini adalah website-website yang penelitian ini cari atau datasetnya dicari dari website-website ini. Nah, ini dia untuk distribusi kelasnya. Bisa dilihat untuk 6 kategori kelas ini, masing-masingnya ada yang local news itu bisa sampai 20.000, dan ada juga yang entertainment atau hiburan hanya 635, sehingga totalnya menjadi 50.706 baris. Di sebelah kanan ini bisa dilihat distribusi dari uh, berbagai kelas gitu ya. Nah, ini dia untuk contoh datasetnya dari penelitian ini. Ada dari kolom headline, kategori, date, views, artikel, dan link. Oke, berikutnya masuk ke prapengolahan. Dari penelitian ini, mereka melakukan prapengolahan yang pertama dengan menghilangkan tanda baca. Tanda baca di sini ya seperti koma, titik, dan lain sebagainya. Kemudian normalisasi karakter. Mereka mengganti karakter yang memiliki suara serupa untuk mengurangi duplikasi dalam kosakata. Nah, ini memang khusus untuk bahasa Amharic karena ada kata-kata atau abjad-abjad yang serupa gitu. Untuk menghilangi variety gitu. Nah, yang terakhir ada representasi teks ke bentuk numerik menggunakan convectorizer atau TF-IDF. Ini contoh kode untuk ngilangin tanda bacanya, ini untuk yang normalisasinya, jadi mereka pakai fungsi normalisasi yang dibuat secara manual, dan ini untuk representasinya salah satunya menggunakan convectorizer. Baik, selanjutnya menjelaskan metode klasifikasi. Nah, penelitian ini menggunakan Naive Bayes sebagai model baseline mereka dengan dua jenis fitur ekstraktor tadi yang sudah dijelaskan, pakai convectorizer dan TF-IDF. Berikutnya, mereka mengevaluasi akurasi model yang diukur sebagai metrik utama gitu. Nah, ini hasil dari penelitian mereka menggunakan Naive Bayes
ditambah convectorizer features didapat akurasi 62,2% dan untuk naik bias menggunakan TF-IDF features didapat 62,3%. Ini adalah baseline classification dari penelitiannya sendiri. Nah, untuk dari hasil reran kami sendiri itu didapat hasil 67%, baik untuk naik Bayes dan convectorizer maupun naik Bayes dan type IDF bisa dilihat di sini ya, di akurasinya 67%, akurasinya 67%. Analisis hasil dan kendala. Jadi dari hasil reran itu kami menganalisis yang pertama datasetnya tidak seimbang sehingga mempengaruhi performa model. Bisa dilihat dari slide-slide sebelumnya ya yang ini ya. Nah, bisa dilihat dari sini kalau datasetnya itu nggak seimbang. Dari lokalness-nya 20.000 dibandingkan dengan entitlement-nya 635. Itu jauh sekali perbedaannya. Sehingga mempengaruhi akurasi atau performa dari model itu sendiri. Bisa dilihat di sini ya, precision recall-nya ada yang gede, ada yang kecil. Kemudian, nah, yang kemudian itu adalah teknik pre-processing-nya terbatas. Dari penelitian mereka itu teknik pre-processing-nya masih terbatas dari tiga ini. Masalahnya adalah itu kurangnya teknik preprocessing seperti penghapusan stopwatch dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang kami analisis adalah mereka menggunakan model machine learning yang bisa dibilang masih terbatas untuk kasus-kasus klasifikasi, padahal masih ada yang lebih bagus seperti model deep learning. Untuk kendala sendiri sebenarnya tidak ada, hanya saja kami di sini kesulitan memahami akan bahasa Amharic itu sendiri. Selain itu juga kami menganalisis datasetnya sendiri, didapat bahwa di dalam datasetnya itu ada eh, untuk bagian artikelnya atau teks-teksnya itu ada baris-baris yang hanya berisikan misalnya seperti ini dan seperti ini. Ada juga yang isinya hanya tab-tab spasi gitu ya. Sehingga ini harusnya dihapus sih. Tapi dari penelitian sebelumnya tidak dihapus. Kemudian juga ada dalam datasetnya sendiri ada bahasa-bahasa yang bukan termasuk dalam abjad bahasa Amharic. Ini bahasa Prancis ya. Ada juga yang bahasa Inggris. Dari hasil analisis kami ditemukan bahwa dataset ini enggak seluruhnya bahasa Amharic. Terus juga, di sini kami mendapat pengetahuan bahwa untuk punctuation atau tanda bacanya sendiri, bahasa Amharic itu berbeda dengan bahasa bahasa abjad yang biasa kita kenal ya. Di sini komanya itu dia titik dua seperti ini. Untuk titiknya itu dia titik empat. Nah, di sini komanya juga ada yang ada garis strip di atasnya. Ini titik komanya seperti ini dan seterusnya sampai ke tanda baca yang tanda tanyanya itu titik tiga seperti ini ya teman-teman. Baik, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ya, dataset ini merupakan kontribusi penting untuk penelitian NLP dalam bahasa Amharic. Tentu saja karena tadi di latar belakangnya mereka bilang kalau keterbatasan dari dataset klasifikasi khususnya, yang kemudian baseline performance menunjukkan potensi untuk peningkatan lebih lanjut. Ya, betul sekali bahwa model yang mereka dapatkan itu hanya 60-an ya, karena hasil rilisan kami 67% gitu. Jadi masih banyak sekali kesempatan untuk meningkatkan akurasi ke tahap gitu. Misalnya memakai model deep learning dan lain sebagainya. Nah, untuk sarannya mereka menyarankan untuk mencoba model yang lebih canggih seperti model deep learning, seperti yang sudah saya bilang. eh, Contoh-contohnya menggunakan LSTM, BILSTM, atau mungkin model-model transformer seperti BERT, Roberta, T5 dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyarankan untuk melakukan eksplorasi teknik augmentasi teks ya dikarenakan karena datasetnya yang masih imbalance atau tidak seimbang sehingga mereka menyarankan untuk melakukan berbagai teknik augmentasi teks untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas tersebut. Ya mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Nah di sebelah sini ada scan barcode untuk menuju ke papernya, paper asli dari penelitian ini. Untuk, untuk yang kami sendiri itu ada di sebelah sini ya, untuk hasil derilan atau kode hasil hasil derilan kami sendiri. Ini berbentuk Google Colab. Oke, sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.